semua, balik lagi di channel aku, Ulung Pristiwi, mana kita bahas hal-hal yang keren dan dengan cara yang santai, tentunya tetap daging gitu ya. Di video kali ini kita akan mengulik informasi terkini, terutama bagi teman-teman yang mau kerja di Kuwait. Itu wajib banget nonton video ini. Karena apa? Nah, di tahun 2025 itu banyak banget beredar informasi mengenai badai PHK, layoff, perusahaan tutup di mana-mana. Tambah lagi isu panas yang sedang terjadi antara negara Iran dan negara Israel. Nah, di video kali ini pasti kalian akan bilang, wah aku perlu banget nih video ini, informasi ini. Jadi jangan di skip ya, tonton semua videonya sampai habis. Kita akan ngulik informasi terkini. Tentunya bagi teman-teman yang mau kerja di Kuwait harus banget nonton ini. Karena apa? Di tahun 2025 banyak beredar informasi badai PHK, layoff, perusahaan tutup di mana-mana, dan ditambah lagi adanya isu yang lagi panas saat ini adalah perang antara Israel dan Iran. Oke, jadi di video kali ini pasti kamu akan bilang lah, ih butuh banget nih video ini, penting banget informasi ini. Jadi jangan di skip videonya biar gak ketinggalan informasi lengkapnya. Jadi aku bikin konten ini gara-gara ke distrak di FYP, Instagram aku, TikTok aku itu banyak banget berita mengenai perang Israel dan Iran. Ini benar-benar lagi rame banget isu ini. Karena apa? Ini sangat mempengaruhi bagaimana kita akan tinggal di Kuwait. Disclaimer ya, konten aku bukan ngebahas soal perang itu sendiri, melainkan apa dampak yang dirasakan bagi kita, terutama aku, warga negara Indonesia yang bekerja di Kuwait dan bertempat tinggal di Kuwait. Jadi bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang ada di luar sana dan atau teman-teman yang sudah ada di Kuwait ataupun negara Arab lainnya. Sebelum aku mulai, kalau ada yang belum tahu negara Kuwait itu di mana, kalian bisa lihat gambar ini. Jadi negara Kuwait itu merupakan salah satu negara Arab yang mayoritas penduduknya itu merupakan pendatang dari negara lain, memiliki value mata uang tertinggi di dunia, dan merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Jadi untuk bahasa sehari-harinya mereka menggunakan bahasa Arab dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa alternatif atau bahasa kedua bagi teman-teman yang belum bisa bahasa Arab. Perlu juga diketahui kalau negara Kuwait itu berbatasan dengan Saudi Arabia, Irak, Iran, dan bersebelah langsung dengan Teluk Persia. Selain kondisi geografi negara Kuwait, ada tantangan khusus lainnya untuk teman-teman yang kemudian akan memutuskan bekerja atau negara Arab lainnya. Karena satu faktor yang penting untuk diperhatikan juga adalah faktor keamanan. Karena apa? Semenjak ada perang antara Israel dan Irak, teman-teman juga harus tahu nih dan memperhitungkan matang-matang. Kira-kira worth it atau enggak untuk bekerja di Kuwait dengan risiko yang ada. Ada 3 hal yang terjadi kalau perang itu meluas, itu drone atau misil yang nyasar. Negara Iran memiliki kilang minyak yang besar. Demikian juga negara Kuwait, mereka sama-sama memiliki kilang minyak yang meski negara Kuwait memiliki sistem pertahanan yang canggih, tapi kalau rudal itu jatuh dasar ke area kilang minyak yang ada di Kuwait itu sangat bahaya. Karena beberapa hari yang lalu beredar video di sosial media adanya kegagalan serangan misil atau rudal dari Israel dikirimkan oleh Israel ke Iran. Ada yang berspekulasi kalau serangan Israel gagal dan akhirnya menembakkan ke Israel itu sendiri. Ada yang berspekulasi karena adanya gara-gara cyber attack yang dilakukan oleh Iran, jadi serangan itu gagal. Lalu ada kemungkinan juga protes kerusuhan. Besar kemungkinan akan ada konflik internal eksternal di pemerintah Kuwait itu sendiri. Tapi ini disclaimer ya, informasi ini hanya kemungkinan saja. Semoga tidak terjadi kerusuhan di Kuwait, murni hanya untuk berbagi informasi. Lalu ada kemungkinan juga pembatasan internet. Kenapa ada pembatasan internet?
Yang pertama, karena ada faktor keamanan nasional di negara Kuwait. Pemerintah itu akan memblokir, seperti pada tahun 2022, pemerintah sempat membatasi akses Telegram dan Twitter pada tahun itu karena adanya protes. Cuma aku kurang terlalu paham mengenai hal ini karena pada saat itu aku masih baru-baru datang dan aku belum terlalu mengenal negara Kuwait, jadi aku belum mengerti dan paham akan situasi yang saat itu terjadi. Yang kedua, ada kontrol informasi yang sensitif, terutama di saat-saat seperti ini. Pemerintah itu mengontrol semua konten yang ada di negaranya. Agar apa? Tidak terjadi penyebaran informasi hoax atau palsu. Yang kedua, kontrol informasi sensitif, terutama isu-isu yang berkaitan dengan kerajaan negara Kuwait, lalu isu tentang agama, dan juga isu tentang LGBT. Ini adalah merupakan salah satu hal-hal yang red line gitu ya, jadi nggak boleh dilanggar. Siapapun yang melanggar pasti kena konsekuensinya. Pembatasan informasi hoax atau palsu, dan untuk menjaga agar tidak adanya serangan hacker yang menyerang pada infrastruktur vital di negara Kuwait. Karena negara Kuwait itu merupakan salah satu bagian dari GCC, jadi Kuwait itu mengikuti aturan yang ada dan disepakati oleh negara-negara GCC. Jadi kalau misalnya ada suatu larangan konten yang beredar di negara Arab Saudi ataupun UAE, besar kemungkinan di negara Kuwait juga akan dilarang. Jadi sama-sama diblokir. Jadi negara-negara GCC itu ada Kuwait, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, dan UAE. Nah, mana sih wilayah-wilayah sensitif di negara Iran dan apa itu dampaknya? Yang pertama, itu ada kota Natanz dan Fordow. Wilayah ini itu ada kayak fasilitas nuklir, jadi sebagai kayak pusat pengayaan uranium untuk program nuklir di negara sana. Otomatis mereka proses pengembangan untuk nuklirnya itu sendiri akan terhambat. Lalu yang kedua ada kota Isfahan. Kota ini merupakan pangkalan militer dan tempat produksi untuk drone dan rudalnya. Kalau ada serangan, pasti akan ada gangguan terhadap pasokan senjata itu sendiri. Lalu yang ketiga ada Bandar Abbas, wilayah pelabuhan dan pangkalan militer Angkatan Laut Iran yang ada di Selat Hormuz. Jadi kalau ada ancaman seperti itu, ada kemungkinan negara Iran akan memblokade Selat Hormuz yang akan berakibat pada perekonomian dunia. Karena apa? Selat Hormuz ini merupakan jalur keluar masuknya kalau mereka mau jual minyak. Jadi negara kayak Kuwait, Iran itu kalau mau jual minyak itu mereka melewati selat itu untuk kemudian didistribusikan di negara Eropa. Dan pasti kalau mereka nutup jalur akses itu, kemungkinan besar harga minyak dunia pasti akan melonjak dan semakin mahal. Di Indonesia pasti ada kemungkinan harga BBM dan juga LNG pasti akan melonjak naik dan mahal. Lalu yang keempat ada wilayah Tehran. Adalah wilayah markas IRGC, dan ada kediaman tokoh penting dari Iran itu sendiri. Jadi kalau mereka menyerang wilayah ini, yang pasti akan ada muncul ketegangan-ketegangan politik. Di beberapa hari yang lalu, Israel menyerang wilayah ini, sehingga banyak warganya yang mengungsi untuk mencari keamanan. Lalu ada kemudian kota Bushehr. Aku kurang paham cara bacanya gimana ya, Bushehr kayaknya gitu. Nah, ini merupakan tempat pembangkit listrik tenaga nuklir satu-satunya yang ada di Iran. Nah, kalau sampai tempat ini diserang, pasti akan ada bencana radiasi Chernobyl. Dan kalau bocor, otomatis wilayah Kuwait juga akan menanggung risikonya karena jaraknya yang kurang dari 200 km. Kalau kita lihat berdasarkan pola arah angin dari Teluk Persia, umumnya itu mengarah ke timur selatan. Jadi membuat negara Kuwait itu berisiko mendapat efek dari radioaktifnya.
Jika dampaknya menyebar dan terutama sampai ke wilayah Ahmadi, itu akan sangat berbahaya bagi negara Kuwait. Karena apa? Wilayah Ahmadi itu merupakan wilayah kilang minyak negara Kuwait, dan tentunya itu merupakan sumber pendapatan bagi mereka. Dan jika kalau terekspos ke radioaktif, maka mereka harus menghentikan pengiriman gas, pengiriman minyak. Selain itu, yang perlu dikhawatirkan, paparan radiasi ini bisa menyebabkan kanker tiroid dan leukemia untuk jangka waktu yang panjang. Ada juga kemungkinan evakuasi lockdown seperti yang terjadi pada saat corona. Lalu kemungkinan pemulangan ekspat, yakni tenaga kerja yang datang ke Kuwait, ke negara asalnya secara darurat jika radiasi termasuk parah. Lalu adanya penghentian penerbangan, ini sudah terjadi ya di negara UAE. Mereka sudah menghentikan penerbangan selama beberapa hari karena adanya ketegangan di kedua negara ini. Lalu adanya gangguan pasokan bahan makan dan air minum di Kuwait, karena negara Kuwait itu negara yang bergantung pada impor, jadi semuanya itu dari negara lain masuk ke kita. Bahan makanan kita itu banyak yang dari luar. Lalu jika ada radiasi, pasti akan ada larangan untuk mengonsumsi ikan laut, makanan laut, dan air laut. Lalu kemudian ada ancaman desalinasi air, sehingga pasokan air bersih di Kuwait akan terganggu. Karena negara Kuwait itu airnya berasal dari Teluk Persia ini. Nomor satu pasti adalah keselamatan dan keamanan, terutama pekerja yang ada di wilayah Ahmadi, minyak, dan konstruksi. Lalu yang kedua, ditakutkan adanya kemungkinan seperti PHK, keterlambatan gaji, atau pemotongan gaji. Itu dikarenakan Bank Kuwait krisis likuiditas, serta biaya hidup juga semakin mahal karena terganggunya pasokan impor yang masuk ke negara Kuwait. Lalu yang ketiga, pembatasan komunikasi. Jadi sewaktu-waktu pemerintah akan memblokir akses internet seperti itu. Untuk saat ini, Kuwait masih berada di tahap aman, tapi tetap ya, teman-teman harus waspada, selalu pantau berita terkini, selalu menjaga keselamatan dan kesehatan dimanapun kalian berada, selalu ikuti arahan dari kantor KBRI atau Embasi Indonesia yang ada di Kuwait. Saat ini, pihak KBRI atau Embasi Indonesia yang ada di Kuwait sudah mengeluarkan buku saku antisipasi menghadapi kondisi politik dan keamanan di negara Kuwait. Nah, untuk teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut lengkap soal bagaimana cara mengantisipasi situasi darurat yang saat ini, cek video aku selanjutnya. Untuk teman-teman yang masih berminat untuk bekerja di Kuwait, bisa cek video aku juga selanjutnya. Gimana menurut kalian? Kalau ada yang masih penasaran atau pengen tahu soal informasi apa aja, bisa drop di komen ya. Nanti aku bakal bikin video untuk konten berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi kalian, karena next video kita akan bahas yang lebih epic lagi. Oh iya, jangan lupa video aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Makasih.